Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Nur Pratiwi, 404210711 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 1. Saya di sini ingin menjelaskan tentang pendidikan. Pengertian pendidikan menurut para ahli, yang pertama Langeveld, ialah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Yang kedua, menurut Diyarkara, pendidikan ialah pemanusiaan manusia muda atau pengangkatan manusia muda ke taraf insani. Yang ketiga, menurut Carter V. Good, pendidikan ialah A. Seni, praktik, atau profesi sebagai pengajar. Yang B. Ilmu yang sistematis atau pengajar yang berhubungan dengan prinsip dan metode-metode pengajar, pengawasan, dan bimbingan murid. Dalam arti luas, digantikan dengan istilah pendidikan. Tujuan pendidikan. Soal tujuan pendidikan merupakan soal yang prinsipal dalam pedagogik. Segala apa yang kita katakan tentang tujuan pendidikan ditentukan oleh zaman dan kebudayaan di tempat kita sendiri. Macam-macam tujuan dalam pendidikan. Yang pertama, tujuan umum. Ialah tujuan di dalam pendidikan yang seharusnya menjadi tujuan orang tua atau pendidik lain yang telah ditetapkan oleh pendidik dan selalu dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terdapat pada anak didik itu sendiri dan dihubungkan dengan syarat-syarat dan alat-alat untuk mencapai tujuan umum itu. Yang kedua, tujuan tak sempurna. Tujuan-tujuan mengenai segi-segi kepribadian manusia yang tertentu yang hendak dicapai dengan pendidikan itu, yaitu segi yang berhubungan dengan nilai hidup yang tertentu, seperti keindahan, kesusilaan, keagamaan, kemasyarakatan, dan seksual. Yang ketiga, tujuan sementara. Merupakan tempat-tempat perhentian sementara pada jalan yang menuju ke tujuan umum, seperti anak-anak dilatih untuk belajar bersih, belajar berbicara, belajar berbelanja, dan belajar bermain-main bersama teman-temannya. Metode pendidikan. Yang pertama, metode tanya jawab adalah suatu cara mengajar di mana seorang guru mengajukan pertanyaan kepada murid tentang bahan pelajaran yang telah diajarkan atau bacaan yang telah mereka baca. Yang kedua, metode diskusi adalah suatu cara penyajian atau penyampaian bahan pelajaran di mana pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik mengembangkan dan menganalisis secara ilmiah. Isi pendidikan. Isi pendidikan adalah segala sesuatu yang diberikan kepada peserta didik untuk keperluan pertumbuhan. Dalam isi pendidikan mencakup yang pertama nilai, kedua pengetahuan, ketiga keterampilan. Alat pendidikan adalah suatu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan yang tertentu. Alat pendidikan dapat berupa yang pertama pembuatan pendidik, disebut software, mencakup nasihat, teladan, larangan, perintah, pujian, teguran, ancaman, dan hukuman. Yang kedua, benda-benda sebagai alat bantu, bisa disebut hardware, mencakup meja, kursi, papan tulis, penghapus, buku, pena, dan sebagainya. Pendidik dan peserta didik. Pendidik adalah orang yang selalu dipandang, dicontoh oleh anak didiknya ataupun oleh masyarakat sekeliling. Sedangkan peserta didik merupakan salah satu dari komponen pendidikan yang tidak bisa ditinggalkan, karena tanpa adanya peserta didik, tidak akan mungkin proses pembelajaran dapat berjalan. Contoh pendidikan. Yang pertama formal, seperti SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Yang kedua non-formal, seperti kelompok bermain, sanggar, lembaga kursus, majelis taklim, lembaga pelatihan, dan sebagainya. Yang ketiga informal. Proses penyelenggaraan pendidikan ini dilakukan oleh keluarga dan lingkungan. Contohnya, pendidikan budi pekerti, agama, sopan santun, moral, dan sebagainya. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.